Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo Cakramania, kami dari kelompok 4 offering G13 mata kuliah Pendidikan Pancasila, Program Studi Bioteknologi Angkatan 2023 Universitas Negeri Malang. Saya Anindya Sutra Karuri. Saya Hamzah Sabira Terlabinda. Saya Hurna Baroro. Saya Pinangkira Widodo. Saya Irza Dinata. Saya Mutia Nuraini. Saya Arga Naufal Irdi. Meniup lilin orang lain tidak membuat lilinmu bersinar lebih terang. Inilah topik kita pada kali ini. Pengaruh perlindungan terhadap keharmonisan diri dan sosial. Selamat menonton! Perundungan merupakan tindakan agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara sengaja. Lalu, apa hubungan perundungan dengan keharmonisan diri? Keharmonisan diri merupakan keselarasan antara pikiran, perbuatan, dan juga perasaan. Dalam hal ini, keharmonisan diri dapat tercipta karena adanya kedamaian di dalam diri kita maupun di sosial. Keharmonisan sosial dapat juga tercipta berawal dari keharmonisan diri kita. Saat tidak ada perundungan, maka keharmonisan sosial dan diri dapat tercipta karena sifat perundungan yaitu mengganggu dan membuat ketidaknyamanan dalam diri maupun sosial. Remaja adalah masa yang menjembatani antara usia anak-anak dan dewasa dalam rentang 10-19 tahun. Disebutkan pula bahwa remaja yang memasuki fase transisi tersebut mengalami perubahan biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Mengapa kami mengaitkan faktor usia remaja ini dengan perundungan? Hal tersebut dikarenakan karena perundungan ini sering terjadi pada usia 10-19 tahun, yaitu masa remaja. Perundungan ini dapat menyebabkan efek yang berbahaya, yaitu dapat menyebabkan traumatik pada korban bullying. Untuk mencegah hal tersebut, negara kita memiliki pasal-pasal yang melindungi dan melindungi korban bullying dan menjerat pelaku bullying. Yaitu ada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, dan pasal 310 dan 311 tentang perundungan di tempat umum dan mempermalukan harkat dan martabat seseorang. Selain itu juga ada undang-undang yang mengatur tentang perundungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perundungan menurut pandangan Islam. Perundungan atau bullying merupakan suatu tindakan menzolimi orang lain. Tindakan menzolimi orang lain merupakan suatu tindakan yang menyakiti perasaan ataupun fisik orang lain. Tindakan zolim dalam Islam termasuk ke dalam akhlak mazmumah. Terdapat dua macam akhlak, yaitu yang pertama akhlak mahmudah yang mencerminkan betapa sempurna keimanan seseorang, dan yang kedua akhlak mazmumah, yaitu mencerminkan betapa rusaknya iman seseorang. Dalam hukum Islam, kegiatan zolim ataupun tindakan zolim termasuk ke dalam jarimah ataupun suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukum hud ataupun takzir. Faktor-faktor yang menyebabkan perundungan. Yang pertama, ada permusuhan. Orang yang bermusuhan cenderung akan melakukan perundungan. Kemudian ada kurang percaya diri. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah cenderung akan mencari perhatian, salah satunya dengan cara melakukan perundungan. Yang kemudian ada perasaan dendam. Di saat orang memiliki rasa dendam, maka mereka akan melampiaskannya, salah satunya dengan cara melakukan perundungan. Kemudian pengaruh media. Pengaruh media yang buruk adalah menyebabkan banyaknya perundungan di sekitar kita karena banyaknya adegan kekerasan yang tersebar di media-media massal. Kemudian ada faktor merasa paling kuat. Di saat seseorang merasa dirinya yang paling kuat, maka dia akan melakukan perundungan terhadap orang lain karena ia meremehkan orang tersebut. Kemudian faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk tumbuh dan belajar mengenai kehidupan. Jika di dalam keluarga banyak hal-hal buruk yang diterima oleh anak, maka anak tersebut akan melakukan hal-hal buruk tersebut. Dan terakhir, lingkungan sekolah ataupun kampus. Lingkungan sekolah yang buruk ataupun lingkungan kampus yang buruk
tidak berusaha untuk melawan perundungan, sehingga hal tersebut akan menyebabkan perundungan terjadi dan marak di lingkungan tersebut. Perundungan merupakan suatu tindakan buruk yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja yang merugikan individu itu sendiri. Perundungan memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah perundungan fisik. Perundungan fisik itu dapat berupa memukul, mencubit, mendorong, menjambak, dan lain sebagainya. Nah, perundungan fisik ini memiliki dampak yaitu korbannya mengalami luka-luka memar maupun parah atau tidak. Dan perundungan fisik ini dapat berlaku dalam jangka pendek ataupun panjang. Nah, yang kedua adalah perundungan verbal. Perundungan verbal itu dapat berupa fitnah, cemohan, hinaan yang dilakukan oleh seseorang kepada korbannya. Nah, dampak dari perundungan verbal ini dapat berupa rasa kepercayaan diri dari seseorang itu menurun. Yang ketiga adalah perundungan dunia maya atau cyberbullying. Nah, perundungan dunia maya ini dapat berupa komentar-komentar ataupun postingan yang dapat mempengaruhi mental seseorang seperti hinaan ataupun juga ancaman yang dilakukan di sosial media. Dampak dari perundungan sosial media ini dapat berupa rasa tidak aman dan juga rasa tidak percaya diri yang menurun. Dan yang terakhir adalah perundungan seksual. Perundungan seksual itu dapat berupa tindakan kekerasan seksual yang dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Selanjutnya adalah unsur perundungan. Unsur perundungan itu ada 3. Yang pertama adalah pelaku. Pelaku biasanya memiliki kendali terhadap korbannya. Nah, pelaku ini biasanya memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada korbannya. Yang kedua adalah korban. Korban perundungan biasanya memiliki kepercayaan diri yang lebih rendah dan juga memiliki kekuatan yang lebih lemah daripada pelaku. Dan yang ketiga adalah saksi perundungan. Nah, saksi perundungan ini biasanya ikut dalam mensoraki aksi perundungan atau juga bisa saja menjadi seseorang yang diam ataupun tidak peduli atas aksi perundungan yang dilihat. Korban perundungan banyak terjadi pada remaja, yaitu mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka. Dampak perundungan tersebut, 1. Yaitu dampak emosional dan mental. Korban perundungan dapat mengakibatkan penggangguan kesehatan fisik dan mental mereka, yaitu salah satunya adalah masa-masa kekhawatiran, putus asa, hingga rendah diri terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah masa gangguan fisik. Nah, korban perundungan ini biasanya terjadi pada cedera fisik, terutama mengakibatkan benjolan atau memar yang luka ringan hingga luka yang lebih parah. Yang ketiga adalah dampak dari performa akademik menurun. Korban perundungan tersebut biasanya terdapat gangguan selama pembelajaran berlangsung, hingga biasanya korban perundungan ini mengakibatkan banyaknya tidak masuk kelas. Terus yang keempat adalah dampak dari masalah sosial. Nah, dampak perundungan tersebut biasanya mempengaruhi juga dari hubungan sosial loh. Nah, hubungan sosial ini biasanya terjadi karena berkurangnya berteman hingga minimnya interaksi sosial, jadi mempengaruhi di masa ke depan. Dan di sini ada beberapa contoh kasus perundungan remaja di Indonesia. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Inilah video saat seorang siswa SMP di Bandung, Jawa Barat dibully teman sekelasnya. Awalnya kepala korban diberi helm, lalu dipukul oleh lebih dari 1 orang. Akibat pemukulan, korban tersungkur jatuh dari kursi. Kasus bullying dan penganiayaan yang menimpa siswa SMP di Cilacap viral di media sosial. Korban saat ini dirawat di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Sementara 2 pelaku penganiayaan adalah kakak kelasnya yang telah diamankan pihak kepolisian. Pemerintah desa Megu Gede ini sempat memanas karena orang tua korban tidak terima anaknya terluka hingga berdarah dan bagian bibir mengalami bengkak karena perundungan. Upaya pencegahan perundungan untuk keharmonisan diri dan sosial. Yang pertama adalah melalui pendidikan karakter. Contohnya dengan pembelajaran di kampus atau sekolah dan lebih baik di keluarga tersebut. Yang kedua adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Seperti mengajarkan kepada mereka dengan baiknya menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga adalah pencegahan melalui keluarga. Keluarga dapat memberi contoh melalui yang pertama bisa dengan mengajak berkomunikasi,
lalu memberi etika yang baik, bagaimana kehidupan etika di sosial. Lalu bisa dengan menumbuhkan kepercayaan diri. Yang keempat adalah kesadaran diri. Kesadaran diri diperlukan karena sebagai manusia kita harus sadar untuk bagaimana bersikap di ranah-ranah sosial. Yang kelima adalah memperbanyak teman. Seperti yang kita ketahui, siswa-siswa yang banyak menyendiri dan tidak mempunyai teman atau minim teman adalah korban dalam perundungan tersebut. Maka dari itu kita diharuskan untuk memperbanyak teman melalui media sosial atau kita memperkenalkan diri kita dengan baik. Dan jangan lupa teman di sini itu harus dipilah karena teman yang baik akan membawa kita ke dalam lingkungan yang baik. Dapat disimpulkan bahwa perundungan atau biasa dikenal dengan pembulian salah satu kasus yang sering terjadi di kalangan remaja. Selain itu, perundungan sangat bertentangan dengan hukum negara di Indonesia dan hukum umat beragama. Akan banyak sekali dampak jika perundungan sering terjadi, dan dampak perundungan bisa tertujukan pada pelaku ataupun korban yang terlibat dalam kasus perundungan itu sendiri. Kita sebagai mahasiswa mengupayakan agar tidak terjadinya perundungan. Salah satunya ialah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dan melalui pendidikan berkarakter. Terima kasih.